Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Novel Land of Miracles, Chapter 118 Good. Dang, 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 dang. Serangkaian suara tabrakan halus disertai satu demi satu fluktuasi energi yang tak tertandingi, terus-menerus meraung di sekitar tubuh Fahua. Pada saat ini, dia seperti penghalang emas, memblokir semua serangan. Tidak hanya dia tidak bisa mundur, dia bahkan tidak boleh terluka, karena sekali dia terluka, itu akan memengaruhi Lan Ge. Dan Lan Ge saat ini tidak hanya membutuhkan waktu, tetapi juga pengabdian sepenuh hati. Cahaya cian pada Lan Ge berangsur-angsur berubah menjadi merah, lalu dari merah menjadi ungu, dan akhirnya biru. 4 warna berubah secara bergantian, dan keempat elemen itu berkedip bergantian. Rasa sakit terus-menerus muncul di wajahnya, tetapi ekspresinya selalu tegas, tanpa sedikit pun ada rasa santai. Dia dan Fahua berada dalam pikiran yang sama. Tentu saja, dia tahu apa yang sedang dilakukan Fahua saat ini. Justru karena dia tahu, dia mengerti seberapa besar tekanan yang dialami pasangannya. 2. Pada saat seperti ini, yang bisa dia lakukan hanyalah bergegas dan menyelamatkan Fahua dari tekanan mengulur waktu. Ketika Fahua menyalakan awan cahaya ke-9 dari ikon dewa tanpa ragu-ragu, sesuatu di hati Lan Ge sepertinya hancur. Pada saat ini, dia bahkan merasa bahwa bahkan jika orang ini, yang mengatakan bahwa dia adalah pinggang ular air, tidak akan pernah peduli padanya. Dang, 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 dang. Suara serangan pedang itu berlanjut. Itu hanya berlangsung kurang dari 10 menit, tetapi cahaya keemasan di tubuh Fahua mulai berkurang. Bagaimanapun, energi yang dibawa oleh awan cahaya memiliki batas. Mengeluarkannya membutuhkan energi eksternal yang akan terus dikonsumsi. Wajah Fahua pucat, dan dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kultivasinya menurun. Perlahan-lahan turun dari puncak tingkat ke-8, dan secara bertahap turun ke tingkat yang mendekati tingkat ke-8, dan bahkan jatuh ke dasar tingkat ke-8. Namun, matanya masih tenang, dan tidak ada kepanikan karena perubahan ini. Ikon dewa muncul di depannya lagi, dan tangannya terangkat lagi. Dia ingin menyalakan awan cahaya lain sebelum dia jatuh ke tingkat ke-7. Hanya dengan cara ini dia bisa bertahan lebih lama. Jika tidak, begitu jatuh ke tingkat ke-7, mungkin sudah terlambat untuk menyalakan awan cahaya lagi. Dan jatuhnya ikon dewa dari tingkat 9 ke tingkat 7 berarti dia sangat jelas tahu apa artinya. Mungkin, dia tidak akan pernah bisa mengultivasi ikon dewa ke tingkat sebelumnya. Namun, dia tidak menyesal. Dibandingkan dengan Lan Ge, dia sama-sama ikut bertanggung jawab, walaupun perseteruan antara mereka bahkan lebih tak terlupakan. Dia sendiri tidak memiliki orang tua, tetapi dia telah melihat bahagianya Lan Ge ketika dia bersama orang tuanya. Pada saat ini, dia telah membuat pilihan. Menghadapi pilihan ini, dia tidak berhenti barang sebentar. 3. Tidak. Tepat saat jari-jari Fahua mendekati lingkaran cahaya kedua, raungan mengerikan terdengar dari mulut Lan Ge di belakangnya. 1. 2 tetes air mata juga mengalir di pipinya saat ini. Ketika Fahua tidak ragu-ragu untuk menyalakan awan cahaya kedua, yang muncul di benak Lan Ge adalah momen ketika ibunya berubah menjadi Phoenix biru yang tanpa ragu-ragu untuk menyelamatkan hidupnya. Ayahnya pergi, ibunya juga pergi. Sekarang pasangan di depannya bahkan harus membayar sendiri harga mahal, yang membuatnya mungkin tidak dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Tidak, dia tidak boleh membayarnya seperti ini. Tidak, sama sekali tidak. Pada saat ini, Lan Ge hanya merasa ada sesuatu yang tiba-tiba meledak di hatinya, dan sepertinya dia telah kembali ke saat dia memasuki lautan elemen untuk pertama kalinya, dan keempat elemen menemaninya hingga saat dia menjadi favorit surgawi. Oleh karena kematian orang tuanya, dia tidak menyelesaikan kebangkitan kedua di lautan elemen. Akan tetapi pada saat ini, dia hanya merasa bahwa seluruh tubuhnya telah dibangkitkan. Dia tidak tahu apa konsekuensinya atau apakah dia akan bertahan hidup setelah ini. Dia baru mengerti bahwa saat ini, dia tidak boleh membiarkan Fahua menghadapi semuanya sendirian. Api-api biru, merah, ungu, dan cian tiba-tiba keluar dari tubuh Lan Ge, tetapi pada saat cahaya 4 warna dimuntahkan, tubuhnya kembali normal dan tidak ada lagi muntahan warna cahaya. Fluktuasi energi di seluruh ruang tiba-tiba menjadi dahsyat, dan perisai 4 warna melindungi Fahua dan Lan Ge di dalamnya, memantulkan semua pisau panjang merah. Mata Lan Ge terbuka,
dan 4 warna cahaya melintas di matanya satu persatu, angin, api, guntur, air. Langit dan bumi bergerak. Boom, dengan tubuh Fahua dan Lan Ge sebagai pusatnya, cahaya 4 warna meledak. Keduanya hanya merasa bahwa semua elemen antara langit dan bumi menyatu dengan mereka dalam sekejap. Tak terlihat, tampaknya ada aura sengit yang tak tertandingi yang menghadap mereka. Dan pada saat ini, semua pisau panjang merah menghilang, dan Ratu Ruby muncul di kejauhan di antara udara tipis. Matanya berangsur-angsur menjadi redup dari warna merah tua aslinya, dan pada saat itu, tampaknya telah berubah menjadi hitam. Badai. Itu adalah badai dari penyatuan semua elemen alam. Badai elemen yang tak terhitung jumlahnya membersihkan ruang, membersihkan segala sesuatu di sekitar. Hanya di sekitar tubuh Ratu Ruby saja, lapisan cahaya lingkaran merah itu menolak segalanya. Dalam cahaya 4 warna, Fahua dan Lan Ge berdiri dan duduk. Kedua sosok itu menjulang, tetapi mereka tidak jelas terlihat di bawah penyatuan cahaya 4 warna. Tampaknya ada banyak gerombolan cahaya yang mengembun ke arah mereka. Semuanya terlihat menjadi ganas, tetapi itu tampak menjadi hangat kembali, melembabkan semuanya ke area inti. Lan Ge tidak tahu berapa lama sebelum cahaya 4 warna itu berangsur-angsur menyatu. Di depan Fahua, ikon dewa masih muncul, tetapi tidak tahu kapan ikon dewa itu telah kembali ke tingkat 9. Seolah tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Namun, Lan Ge terlihat sedikit aneh. Kulitnya menjadi lebih lembab, dan tidak ada lagi elemen dahsyat di sekitar tubuhnya. Seluruh tubuhnya tampaknya telah naik ke satu tingkat lebih tinggi. Di matanya, 4 warna itu telah mengendap dan menghilang, mengembalikan matanya yang dalam dan jernih, seolah-olah kedua matanya dapat melihat dunia yang sangat jauh, seperti Beiyu Sangchen, putra kegelapan. Yang aneh bukan hanya matanya, tapi gerakannya. Karena pada saat ini, dia membuka lengannya dan memeluk salah satu paha Fahua. 1. Pada saat menerobos, dia merasakan Fahua yang semakin lemah. Dan satu-satunya yang dekat dengannya adalah kakinya. Fahua merasakan energi spiritual di tubuhnya meledak, dan merasakan halaman ke-9 yang masih kosong dari buku kode. Perlahan itu dibukanya dan dia menundukkan kepalanya, menatap Lan Ge yang memegang pahanya dengan linglung. Dengan sadar, ia mengangkat tangannya, menyentuh kepalanya dengan ringan dan tanpa sadar berkata, "Bagus." 3. Lan Ge yang mendapat perlakuan itu, badannya seperti tersengat listrik. Dia melepaskan tangannya secara tiba-tiba, dan melompat dalam sekejap, "Bersikaplah baik. Jagalah wajahmu dengan baik." 2. Fahua tersenyum, sebuah senyuman lembut dan bahagia terlukis, dan secara mengejutkan dia tidak mengomel atau memarahi Lan Ge lagi. 3. Lan Ge akhirnya tertawa. Ya, mereka berhasil. Mereka tidak hanya menembus formasi pedang Ratu Ruby, tetapi yang lebih penting, mulai saat ini dan seterusnya mereka sudah berada di tingkat ke-9. Beberapa tahun yang lalu, ketika mereka melihat Beiyu Sangchen, di kompetisi besar 3 domain, mereka hanya berada di tingkat ke-5. Ketika mereka melihat adegan di mana mantra Beiyu Sangchen membuat semua ruang menjadi gelap, rasa terkejut dan takut masih membekas di memori mereka. Dan hari ini, beberapa tahun kemudian, mereka telah berhasil dan menembus ke tingkat 9. Meskipun mereka tidak benar-benar berada di kekuatan tingkat ke-9 yang sempurna, Fahua masih perlu menyatukan kemampuan dua sisi halaman sucinya. Tetapi tidak peduli apa, basis kultivasi mereka telah mencapai tingkat ke-9. Harus diketahui bahwa hanya ada 5 orang kuat di atas tingkat ke-9 dari seluruh ras manusia. Mereka telah mencapai tingkat di atas rata-rata manusia, dan jika mereka melangkah lebih jauh, bukan tidak mungkin menembus tingkat dewa. Walaupun langkah itu mungkin seperti jurang, mereka masih muda dan mereka masih punya waktu. Terutama dengan bantuan Wu Shuangzu, mereka memiliki kesempatan untuk melampaui orang biasa, dan hampir dapat dipastikan bahwa mereka akan dapat mencapai level itu dalam waktu dekat. Aku berhutang pada kalian dan aku telah membayarnya kembali. Pada saat ini, suara dingin terdengar, membuat mereka menghentikan kegembiraannya. Mereka berdua memandang Ratu Ruby tanpa sadar, hanya untuk melihat bahwa Yang Mulia Ratu memiliki rambut panjang berkibar tengah berjalan perlahan ke kejauhan. Sosoknya berangsur-angsur menjadi ilusi, dan segala sesuatu di sekitarnya juga menjadi ilusi, dan akhirnya berubah menjadi gelembung pecah, menghilang tanpa jejak. Ketika segala sesuatu di sekitar mereka menjadi jelas lagi, mereka telah kembali ke depan patung leluhur semut penelan dengan 12 duri belakang, tetapi Ratu Ruby telah menghilang tanpa jejak. Apa yang dia katakan barusan adalah, Lan Ge menatap Fahua dengan tatapan kosong. Tidak tahu mengapa,
pada saat ini ada perasaan aneh dan janggal di hati mereka. Tentu saja, bukan karena Lan Ge tidak mengerti apa yang dikatakan Ratu Ruby sebelumnya, tetapi dia tidak percaya bahwa itu semua benar. Sejak Wu Shuangzu melahap jantung Ratu Ruby, mereka telah diburu sampai titik ini. Mereka telah bertahan berkali-kali dan mencoba bertahan hidup di bawah tekanan yang sangat besar. Tetapi pada saat ini, satu kata dari Ratu Ruby mengakhiri semuanya. Semua tekanan menghilang dalam sekejap, dan bahkan membuat pundak mereka terasa ringan. Dia selalu tahu bahwa kita menyelamatkannya. Tapi, apakah itu akan mengimbangi fakta bahwa kita melahap jantungnya? Juga, tidak jelas apa yang terjadi pada cangkang belakang bayangan semut penelannya. Kita menyelamatkannya, tapi dibandingkan dengan kerugiannya, sepertinya itu bukan bantuan besar. Mengapa dia ingin membantu kita? Kata-kata Ratu Ruby memberitahu mereka bahwa dalam beberapa bulan sebelumnya, dia sengaja menekan mereka dan membiarkan mereka meningkatkan pengalaman tempur mereka yang sebenarnya. Dan pertempuran terakhir hari ini juga sengaja menciptakan keadaan yang membuat mereka menghancurkan batas, sehingga mereka bisa menerobos dalam satu gerakan. Hanya saja, baik Fa Hua maupun Lan Ge tidak tahu alasannya. Ratu Ruby tampaknya terlalu baik kepada mereka. Pasti ada sesuatu yang tidak kita ketahui. Lan Ge berkata dengan pasti. Lan Ge tiba-tiba tersenyum, menyatukan kedua tangannya dan menyangga di belakang kepalanya, tapi bagaimanapun, kita akhirnya bisa menerobos. Tujuan yang ditetapkan telah tercapai. Perlahan, kita bisa menstabilkan dunia dan kembali seperti semula. Fa Hua memandangnya, lalu mengangguk. Ya, setelah pergi begitu lama, sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Kota Guntur membutuhkan Lan Ge. Jika tidak memikirkan kota Guntur yang membuat suasana hati Lan Ge memburuk, Lan Ge mungkin akan lebih bahagia saat ini. Novel Land of Miracles, Chapter 119. Where do we not meet in life? Basis kultivasi baru saja diterobos, karena peningkatan inilah mereka kelelahan secara fisik dan spiritual saat ini, sehingga tidak cocok untuk bergerak terburu-buru. Nyatanya, tidak sulit mencari penginapan untuk beristirahat di sini. Terlebih lagi, mereka hanya sementara meminjam tempat, dan lebih dari itu mereka akan berkultivasi di ruang Wu Shuangzu. Penginapan istana leluhur sangat mahal, dan itu disediakan untuk roh dan monster kuat yang mencari peluang setelah mencapai tingkat ke-9. Makanan di sini memang agak sederhana, setidaknya dibandingkan dengan makanan manusia, itu sangat tidak enak. Butuh 3 hari di luar untuk Fa Hua dan Lan Ge benar-benar bisa menstabilkan kekuatan mereka. Kultivasi Lan Ge telah meningkat paling jelas. Pertarungan besar hari itu membuatnya menyentuh ambang jantung elemen. Jantung elemen tidak sama dengan tubuh elemen. Tubuh elemen adalah pemahaman elemen secara terpisah. Siapapun itu, bahkan favorit surgawi, hanya memiliki satu jantung elemen. Jantung elemen adalah kekuatan inti, seperti akumulasi 4 elemen sebagai energinya, dan jantung elemen adalah komandan yang mengarahkan mereka. Jika benar-benar menguasai jantung elemen, itu akan menjadi prasyarat terpenting bagi Lan Ge untuk menembus tingkat dewa di masa depan. Pecahnya hari itu membuatnya selangkah lebih maju, dan pemahamannya akan elemen sangat meningkat. Peningkatan paling langsung dari Fa Hua adalah energi spiritual dan tingkat kultivasi setiap halaman sucinya. Akan tetapi, jika dia benar-benar ingin mencapai kekuatan tingkat 9, dia masih perlu kembali ke kota kebijaksanaan dan mendapatkan persetujuan dari kitab suci kebijaksanaan, dan menambahkan 2 kode pada 2 halaman kosong. Makan untuk terakhir kalinya di sini, lalu kita akan kembali. Lan Ge memesan beberapa hidangan seperti daging yang cukup enak. Apakah kau ingin anggur? Lan Ge bertanya pada Fa Hua. Tidak minum. Fa Hua menolak tanpa ragu-ragu. Ketika dia masih sangat muda, Fa Yun mengatakan kepadanya bahwa anggur akan membuat orang bersemangat, tetapi juga membuat orang kehilangan ketenangan. Oleh karena itu, Fa Hua tidak pernah minum anggur. Lupakan. Lan Ge mengerti. Sejak Fa Hua membangkitkan awan cahaya untuknya tanpa ragu hari itu, toleransinya terhadap omelan Fa Hua padanya telah meningkat secara signifikan. Segera hidangan disajikan, dan keduanya makan perlahan. Di restoran yang tampaknya sederhana ini, hanya ada mereka berdua saat ini. Kemurnian yang langka, dan yang lebih penting adalah ketenangan yang jarang mereka dapati. Tanpa pengejaran Ratu Ruby, mereka tampaknya telah mengangkat belenggu, dan ada banyak perubahan dalam suasana hati mereka. Kelegaan semacam itu akan membuat seluruh semangat mereka jauh lebih baik. Wow, haha, baunya enak. Akhirnya aku menemukan tempat untuk makan. RJ, ayo ke sini.
Suara bariton itu terdengar, membuat Lan Ge sedikit gelisah. Tidak tahu mengapa, di istana leluhur yang aneh ini, suara itu terasa sangat familiar. RJ berarti kakak kedua. Pintu terbuka, dan dua suara keras datang dari luar. Fa Hua dan Lan Ge menoleh bersamaan untuk melihat siapa yang datang. Ketika mereka melihat keduanya dengan jelas, sudut mulut mereka tertarik dengan paksa. Alis tebal dan mata harimau, hidung lurus dan mulut penuh, bahu dan punggung yang lebar, serta dua sosok yang kekar. Saat mereka masuk, keduanya terlihat sangat mirip. Itu adalah sepasang saudara kembar. Perempuan, dan mereka kenal. Bukankah itu dua bersaudari Hu Jiao Jiao dan Hururou dari klan monster harimau? Begitu Hu Jiao Jiao dan Hururou memasuki pintu, mereka juga melihat Fa Hua dan Lan Ge. Kedua saudara perempuan itu tercengang, dan kemudian mata mereka melebar. Lan Ge tertawa canggung, kalian berdua, sudah lama tidak berjumpa. Sudahkah kalian makan? Wow, jadi kalian berdua ada di sini, ternyata mudah sekali untuk mencari kalian. Hu Jiao Jiao melangkah maju yang hanya datang dalam 3 atau 2 langkah. Di depan Fa Hua dan Lan Ge, begitu dia mengangkat tangannya, dia meraih ke arah dada Lan Ge. Lan Ge dengan cepat mengelak dan pergi ke sisi lain meja, Yang Mulia Putri memiliki sesuatu untuk dikatakan. Hanya saja yang disebut pria dan wanita tidak boleh bersentuhan. Jangan lakukan itu. Kalimat pria dan wanita tidak boleh bersentuhan, itu benar-benar memukul kelemahan Hu Jiao Jiao. Putri yang kekar itu ragu-ragu untuk sementara waktu, tetapi akhirnya tidak melanjutkan untuk menyerang, tetapi menatap mereka dengan mata buruk. Kalian melarikan diri dari pertempuran di kompetisi seni bela diri. Kenapa kalian melarikan diri? Lan Ge tentu tidak bisa mengatakan bahwa mereka berusaha menghindari Ratu Ruby hari itu. Tidak ada keraguan bahwa Ratu Ruby tidak melakukan hal yang baik di dalam kota dari kota Huangyao, yang dikuasai oleh klan monster harimau. Jika tidak, Ratu Ruby tentu tidak akan dikejar oleh Raja Monster Harimau. Memikirkan kekuatan Raja Monster Harimau yang lebih menakutkan daripada Ratu Ruby, mereka benar-benar tidak ingin memprovokasi kedua putri ini. Ada sesuatu yang terjadi pada hari itu, jadi kami harus pergi. Selain itu, kami juga berpikir bahwa kedua putri tidak menyukai kami yang sangat kurus dan lemah ini. Kami sangat sadar diri, jadi kami mundur. Lan Ge berkata sambil tersenyum. Wow, haha, siapa yang bilang begitu? Apa yang salah dengan menjadi kurus? Setidaknya kalian lebih kuat dari yang lain. Pokoknya kalian punya nyali untuk berani bertarung dengan kami. Hururou berteriak marah dari samping, dan matanya juga tertuju pada Fa Hua. Kulit kepala Fa Hua sedikit tiada rasa ketika melihat matanya yang besar. Dia juga berdiri, terbatuk-batuk, lalu berkata, "Putri bersaudara, kenapa kalian ada di sini?" Hururou sedikit memperlambat nada suaranya. Meskipun masih terdengar suram, tapi akhirnya tidak ada lagi rasa agresif di sana. Kami telah mencapai puncak tingkat ke-9. Ketika kami datang ke istana leluhur, kami secara alami mencari kesempatan untuk melangkah ke tingkat dewa. Bagaimana dengan kalian? Mengapa kalian datang? Lan Ge berkata, kami mengagumi sejarah istana leluhur, maka dari itu kami datang berkunjung. Kami yang telah berkunjung hampir siap untuk kembali. Jadi, kami tidak akan mengganggu Yang Mulia Putri. Seperti yang dia katakan, dia membawa Fa Hua dan berjalan keluar. Krak, ca. Hu Jiao Jiao menamparkan meja dengan tamparan tangan, membuat meja kayu yang tidak terlalu kuat itu langsung hancur berkeping-keping. Sisa-sisa sup di atas meja pun berserakan di mana-mana. Berhenti, siapa yang menyuruh kalian pergi? Mengapa meja ini sangat lemah? Aku akan memberimu kompensasi, tetapi kamu tidak boleh pergi. Perintah apa yang akan diberikan Yang Mulia? Lan Ge memaksakan senyum. Hu Jiao Jiao mendengus dingin, pemenangnya belum diputuskan hari itu. Mari pergi dan bertarung dengan kami lagi. Kau menghancurkan properti umum di istana leluhur, mengapa kau ingin? Pelayan itu berlari keluar dengan amarah. Hu Jiao Jiao mengangkat tangannya, cahaya kemasan melesat keluar lalu mendarat di tangan pelayan. Pelayan itu melihatnya dan wajahnya berubah drastis, dengan cepat ia menatap sesuatu seperti token itu dengan rasa hormat, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan. Lakukan sesukamu. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke arah Fa Hua dan Lan Ge. Kekuasaan. Ini adalah kekuatan dari kekuasaan. Tidak ada keraguan bahwa klan monster harimau masih memiliki banyak kekuatan dan andil di istana leluhur. Hururou sudah pindah ke pintu untuk menghalangi jalannya,
mengawasi Fa Hua dan Lan Ge dengan waspada, jangan sampai mereka kabur darinya. Fa Hua dan Lan Ge saling memandang. Dua bersaudari monster harimau ini ada di puncak tingkat ke-9. Jika itu sebelumnya adalah tingkat ke-8, mereka benar-benar tidak akan bisa melawannya secara langsung, tapi sekarang mereka juga di tingkat ke-9. Meskipun mereka baru saja menerobos belum lama ini, tetapi mereka memiliki koneksi dengan Wu Xuangzu. Jadi, bagaimana mereka bisa takut pada keduanya? Pertempuran dengan Ratu Ruby telah sepenuhnya membuktikan kepada mereka betapa pentingnya pertempuran yang sebenarnya. Dan pada saat ini, tepat di depan mereka, ada kesempatan untuk bertarung lagi. Kalau begitu mari bertarung, Fa Hua berkata dengan ringan. Senangnya, betapa baiknya kalian, Hururou berkata dengan riang. Lan Ge berkata tanpa daya, kalau begitu kalian tolong temukan tempat, kami tidak akrab dengan istana leluhur. Tentu saja, ikutlah denganku. Hururou pergi lebih dulu, tidak lagi berencana untuk makan. Mereka yang senang bertarung akhirnya menemukan lawan, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat. Matahari bersinar dan langit tidak berawan, jadi ini saat yang tepat untuk bertarung. Hu Jiao menghela napas ke langit begitu dia keluar. Lan Ge ingin bertanya padanya, apakah keduanya berhubungan. Tapi pada akhirnya dia menelan kata-katanya. Di bawah pimpinan Hu Jiao dan Hururou, mereka berjalan ke satu arah. Faktanya, mereka belum benar-benar melewati semua area istana leluhur. Sepanjang jalan, semua jenis patung yang rusak memancarkan tingkat tekanan yang berbeda. Setelah menembus basis kultivasi tingkat 9, kemampuan Fa Hua dan Lan Ge untuk menahan tekanan ini jelas meningkat banyak. Patung-patung yang tampaknya berantakan ini tampaknya memiliki makna khusus di dalamnya saat ini. Setelah 3 belokan dan 2 belokan, jalan sudah agak jauh, sampai sebuah patung besar muncul di depan mereka. Ini adalah patung harimau raksasa, dan juga merupakan patung terlengkap yang pernah dilihat Fa Hua dan Lan Ge. Dengan 6 sayap di bagian belakang, patung itu terlihat terbuat dari batu, tetapi ada nyala api yang mengerikan di dalamnya. Seluruh patung memiliki panjang 100 meter dan menempati ruang yang sangat besar. Meskipun itu bersujud di tanah, tetap saja memberi orang rasa kemegahan yang membumbung tinggi di langit. Tidak diragukan lagi, ini jelas merupakan leluhur dari garis keturunan monster harimau. Meskipun hanya memiliki 6 sayap, auranya lebih kuat dari leluhur semut penelan. Tentu saja, ini mungkin juga karena patung semut penelan itu sendiri tidak lengkap. Kekuatan tekanan yang kuat bertiup ke arah wajah, membuat Fa Hua dan Lan Ge secara alami berdiri berdampingan, dan basis kultivasi tingkat ke-9 membuatnya relatif mudah bagi mereka untuk melawan. Dua bersaudari Hu Jiao dan Hururou tampak berperilaku sangat baik ketika mereka datang ke patung ini, mereka membungkuk dengan hormat sebanyak 3 kali. Kemudian Hururou melambai pada Fa Hua dan Lan Ge. Hu Jiao melangkah maju dan menekan ke dasar patung. Tiba-tiba, seberkas cahaya jatuh dari langit dan menutupi mereka berempat. Cahaya menyala, dan pada saat berikutnya, mereka menghilang di tempat. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah berada di ruang yang luas. Seperti leluhur klan semut penelan, ruang ini juga terasa tak terbatas, dan bahkan ada lapisan tambahan fluktuasi darah yang luar biasa. Di dalamnya, Hu Jiao dan Hururou memiliki lingkaran cahaya emas samar yang muncul dari tubuh mereka, yang merupakan simbol dari garis keturunan emas klan monster harimau mereka. Oke, kalian bisa melakukan apapun yang kalian inginkan di sini. Hu Jiao menyeringai, niat bertarung yang kuat langsung muncul di matanya. Novel Land of Miracles, Chapter 120 Sares. Jika patung klan semut penelan adalah pengecualian, maka, ditambah dengan patung klan monster harimau, itu jelas bukan pengecualian. Fa Hua dan Lan Ge mengerti bahwa patung-patung yang berbeda di sini pasti memiliki karakteristiknya sendiri yang sesuai dengan ras yang berbeda, dan bahkan memiliki ruang semacam ini. Tidak diragukan lagi, leluhur klan monster harimau dan klan semut penelan dulunya adalah monster besar, sehingga mereka dapat membentuk ruang seperti itu, dan bahkan setelah kematian mereka dalam pertempuran, mereka masih memainkan peran yang kuat. Roar! Hururou meraung ke langit, dan membanting badannya ke arah Fa Hua. Di udara, aura darah yang sangat kuat sudah memancar keluar. Sepasang cakar harimau terbuka dan meraih bahu Fa Hua. Fa Hua maju selangkah, buku kode terbuka ke halaman kedua, dan sebuah perisai muncul. Dang! Fa Hua, yang melakukan penyergapan, terkena serangan Hururou dan mundur 3 kaki ke belakang, tetapi pukulan ganas Hururou juga bisa diblokir olehnya.
Melihat perisai kebijaksanaan yang utuh, Hururo tidak bisa tidak terlihat terkejut. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, kekuatan Fahua berubah banyak. Ini bahkan baru beberapa bulan. Perisai kebijaksanaan meledak dan berubah menjadi 6 perisai. Pedang kebijaksanaan di tangan kanan Fahua menusuk dari tengah perisai kebijaksanaan 6 perisai, menebas ke arah Hururo seperti sambaran petir. Hururo hanya merasa bahwa semua udara di sekitar tubuhnya tampak telah benar-benar menghilang setelah dia menebas dengan pedang ini, dan perasaan tidak nyaman itu tidak dapat dihindarinya. Dan dalam perasaannya, pedang Fahua tampaknya menyerap dan menelan semua energi di sekitarnya, dan ujung pedangnya seolah membesar, seperti memenuhi seluruh ruang dunianya. Hururo buru-buru menutup cakarnya dan menepuk pedang kebijaksanaan pada saat yang sama. Namun, perisai kebijaksanaan 6 sisi yang dipisahkan oleh Fahua telah menyerang ke 6 titik di tubuhnya pada saat yang bersamaan. Pada saat kritis, kultivasi puncak tingkat ke-9 Hururo terungkap. Dia meraung keras, dan kepala harimau emas besar serta bayangan muncul dari kepalanya, dan mulut harimau itu tiba-tiba menggigit pedang kebijaksanaan. Pada saat yang sama, sepasang telapak tangan harimau Hururo yang tertutup berubah menjadi bayangan cakar yang memenuhi seluruh langit, lalu menamparkan perisai kebijaksanaan 6 sisi dan membuatnya terbang satu persatu. Cahaya pedang kebijaksanaan berkedip-kedip, dan Hururo hanya merasa sedikit tidak sadar, hingga tanpa sadar mundur 2 langkah. Baru kemudian saat kembali normal, kepala harimau telah menghilang dan pedang kebijaksanaan telah pulih. 1 lawan 1, Fahua memaksanya mundur. Hu Jiao tidak bertindak pada awalnya, tetapi dia terpana melihat dari samping. Kapan orang ini menjadi begitu kuat? Tetapi bagi saudara kembar, kekuatan lawan mereka adalah hal yang paling membahagiakan bagi mereka, dan yang paling mereka inginkan adalah pertarungan dengan yang kuat. Aku datang. Hu Jiao berteriak keras, dan tiba-tiba bergegas dengan telapak tangan harimau terbuka, dan terbang keluar dari atas kepala Hururo. Kedua saudara perempuan itu menamparkan dengan cakar harimau, menembak dengan cahaya yang tajam, dan dengan napas darah emas yang kuat, semuanya datang ke Fahua. Pada saat ini, Lan Ge muncul di samping Fahua, dan keduanya berdiri berdampingan. Fahua bergetar dan berubah menjadi 4 sosok untuk menjaga Lan Ge di tengah. Ada teriakan beruntun di udara, dan ada cahaya pedang yang kuat di sana walaupun tidak bisa melampaui kekuatan pedang kebijaksanaan bahkan sebelum naik tingkat. Pada awalnya, Fahua menggunakan pertahanan semacam ini untuk melawan formasi pedang Ratu Ruby. Pada saat ini, dengan serangan 2 bersaudari putri monster harimau, Fahua benar-benar merasakan semacam perasaan santai dan nyaman. Dibandingkan dengan Ratu Ruby yang hanya bisa melakukan kultivasi tingkat 9, masih ada celah besar antara 2 bersaudari ini dengannya. Terlebih lagi, Fahua menghadapi mereka dengan tingkat ke-9. Dang, dang, dang. Dalam rangkaian suara yang dingin, pertahanan Fahua tidak bocor, dan setiap pedang yang dia tikam tepat mengenai posisi inti kekuatan Hu Jiao dan Hururo. Meskipun itu adalah serangan 2 lawan 1, di depan cloning Fahua, kedua saudara perempuan itu merasa seolah-olah terjebak dalam rawa. Pada saat ini, aun ungu kecil terbang keluar, menggambar rute parabola dan jatuh ke arah Hu Jiao. Aun adalah isitlah dalam botani, yaitu pelengkap rambut atau bulu yang berbentuk seperti jarum. Hati Hu Jiao membeku, kekuatan tingkat 9 membuatnya merasa bahwa titik cahaya ungu yang tampaknya kecil ini memiliki ancaman yang kuat, dan dia refleks mundur secepat kilat. Tetapi ketika aun ungu mendarat di tanah, itu tidak meledak. Aun ungu itu memantul dan tiba-tiba bergerak cepat ke arahnya. Pada saat yang sama Lan Ge melemparkan aun ungu kecil ini, keempat sosok Fahua bergabung menjadi satu. Lan Ge menempelkan satu tangannya di belakang Fahua, dan buku kode Fahua terbuka ke halaman kelima, lalu sebuah lingkaran cahaya keemasan berdiameter 50 meter muncul. Memenjarakan dunia. Ini adalah memenjarakan dunia tingkat 6. Hu Jiao dan Hururo hanya merasakan kaki mereka menegang, dan tubuh mereka langsung membeku. Aku datang. Hururo berteriak keras. Cakar harimau dilayangkan dan diikuti aura ganas yang meledak. Cahaya keemasan dan bayangan mekar, dan itu membentuk harimau ganas yang menembus keluar dari tubuh dan bergegas menuju aun ungu. Boom, aun ungu meledak, dan cahaya juga bayangan berbentuk harimau meledak menjadi warna ungu. Cahaya dan bayangan memudar dan menghilang, membuat wajah Hururo memucat. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dengan ekspresi kaget. Dibandingkan dengan yang terakhir kali, 2 orang di depan mereka menjadi lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Namun, di hati Fahua dan Lan Ge ada perasaan lain.
Saat menghadapi Hu Jiao dan Hururou, mereka semua merasa seolah-olah memiliki kekuatan cadangan. Itu jauh lebih baik daripada menghadapi ancaman dan tekanan kuat di ambang kematian sepanjang waktu ketika menghadapi Ratu Ruby. Pertempuran sebenarnya hari ini benar-benar tidak sia-sia. Di bawah tekanan besar Ratu Ruby, kemampuan tempur mereka yang sebenarnya tidak diragukan lagi telah meningkat pesat. Dengan pengetahuan ini, keduanya juga melepaskan tangan dan kaki mereka. Sudah waktunya bagi kami untuk menyerang. Lan Ge tertawa panjang, dan dengan sekejap dia tiba di depan Hu Jiao. Jari telunjuk kanannya menunjuk ke depan, dan sambaran petir melesat. Kecepatannya sangat cepat sehingga reaksi Hu Jiao setengah lebih lambat. Cahaya keemasan menyembur keluar dari tubuh, berubah menjadi ki yang melindungi tubuh. Dengan suara, boom, tubuh Hu Jiao yang diledakkan mundur ke belakang. Lalu, bilah angin cian tiba-tiba bermekaran dari tubuh Lan Ge seperti burung merak, dan dalam sekejap menutupi semua arah yang bisa dilewati Hu Jiao. Tidak hanya itu, ketika dia membusungkan dadanya, pilar api meletus dari dadanya. Pada saat yang sama, lingkaran cahaya biru muncul dari tanah dan melilit kaki Hu Jiao. Tidak ada kombinasi Yuansu, tetapi dalam waktu singkat, Lan Ge menggunakan 4 elemen sekaligus untuk meluncurkan serangan habis-habisan ke Hu Jiao. Pada saat ini, Hururou baru saja membebaskan diri dari penjara, tetapi sudah terlambat untuk menyelamatkannya. Cahaya biru menyelimuti tubuh Fahua, dan energi yang ditinggalkan telapak tangan Lan Ge sebelumnya langsung meningkatkan kultivasinya ke tingkat yang sama sekali baru. Di tangan Fahua, buku kode membalik ke halaman ke-7. Jari telunjuknya menyentuh halaman, dan benang cahaya pecah. Hururou tersandung dan hampir jatuh, membuat ritme lompatannya jelas terganggu. Fahua melompat di bawah dorongan elemen angin, menamparkan perisai kebijaksanaannya, dan menabrak Hururou dari samping. Tidak hanya itu, Huijian keluar dari tangannya dan langsung menuju ke Hu Jiao, yang sedang terburu-buru dan diserang oleh Lan Ge dari segala arah. Jieji, hati-hati. Hururou berseru kaget, tetapi dia sendiri langsung dihantam oleh Fahua dan terlempar secara horizontal. Hu Jiao duduk dengan pinggang ke bawahnya ditekuk, kedua matanya menjadi tegas. Garis keturunan emas di tubuhnya tiba-tiba keluar, dan fluktuasi garis keturunan yang berapi-api menyebar ke setiap sudut tubuhnya secara instan, membuat tubuhnya lebih besar dalam sekejap lalu berubah menjadi harimau betina emas. Dalam garis keturunan yang kuat dan di bawah amarah, serangan elemen Lan Ge meleleh satu demi satu, dan hanya pedang Fahua yang sampai di depan kepala harimau. Hu Jiao menundukkan kepalanya, cahaya keemasan bertulis, Raja, di dahi harimau menyembur keluar lalu mengenai pedang kebijaksanaan, dan matanya menjadi sangat tajam pada saat ini. Di sisi lain, Hururou berguling setelah mendarat, dan tubuhnya juga kembali menegak. Dalam raungan rendah, napas dua bersaudari monster harimau menjadi keras. Roar, roar. Kapan mereka ditindas seperti ini? Hanya dalam beberapa bulan, kekuatan dua manusia di depan mereka telah meningkat sedemikian rupa, sehingga sangat sulit untuk mereka terima. Di bawah peningkatan Wu Shuangzu, masing-masing sebenarnya setara dengan menghadapi energi gabungan Fahua dan Lan Ge pada saat yang bersamaan. Bagaimana mereka yang selalu kuat, menanggung semua ini? Tidak ada pilihan lain selain segera mengerahkan seluruh kekuatannya. Segala sesuatu di sekitarnya langsung berubah menjadi emas. Di saat berikutnya, langit dipenuhi bayangan cakar, itu adalah penjara cakar emas. Serangan penutup ini dihindari oleh Fahua dan Lan Ge dengan Wu Shuangzu terakhir kali, tapi kali ini, kekuatan penjara cakar emas yang digunakan di bawah tubuh utama bahkan lebih kuat. Dengan kilatan petir, Lan Ge telah tiba di sisi Fahua. Pedang kebijaksanaan menebas ke depan, dan cahaya sebening kristal keluar dengan Lan Ge di belakangnya tengah memeluk pinggang Fahua. Didorong oleh kilat, keduanya melintas dengan cepat di bawah bayang-bayang cakar di langit. Tidak ada cara untuk mengatasi penjara cakar emas dengan mengupas kepompong, tetapi mereka selalu dapat menyerang dari tempat yang relatif lemah dari penjara cakar emas. Dengan hanya menggunakan pedang kebijaksanaan dan perpaduan keduanya, mereka juga bisa mencapai puncak tingkat ke-9, atau bahkan mendekati tingkat ke-10. Hanya itulah cara untuk memecah bayangan cakar di langit dalam kekuatan garis keturunan emas yang sangat kuat ini. Beberapa detik kemudian, ketika 4 sosok dari kedua belah pihak muncul lagi, Fahua dan Lan Ge jelas terengah-engah, sementara Hu Jiao dan Hururou sedikit pucat. Mereka benar-benar bertahan dari serangan penjara cakar emas. Hururou berkata dengan tidak percaya. Apakah kalian ingin melanjutkan? Lan Ge tertawa.
Tentu saja, Hu Jiao berkata dengan berani. Tidak peduli lawan seperti apa yang mereka hadapi, mereka akan bertarung sampai saat terakhir dan tidak akan pernah mundur. Akan tetapi pada saat ini, tiba-tiba, weng. Sebuah dengungan rendah terdengar, dan saat berikutnya, mereka berempat tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dengan cahaya menyala, mereka diteleportasikan keluar dari ruang leluhur monster harimau dan muncul kembali di depan patung. Apa yang terjadi? Lan Ge menatap Hu Jiao dengan heran.